Halo, kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, serta kita akan belajar tentang konversi satuan. Nah, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur ya. Misalkan panjang, nah itu dapat diukur. Atau waktu gitu ya. Masa itu bisa diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Nah, tapi dalam pengukuran kita memerlukan yang namanya satuan. Satuan itu artinya pembanding dalam pengukuran. Contoh, misalkan panjang. Panjang itu punya pembanding, yaitu meter ya. Kita pasti kalau mengukur sesuatu, misalkan kita mengukur panjang suatu lapangan, 100 meter. Kita mengukur waktu juga harus ada pembandingnya. Kita mengukur waktu berdasarkan apa? Bisa detik, ya. Bisa detik, bisa jam, bisa hari. Nah, kalau masa nanti pembandingnya atau satuannya adalah kilogram. Nah, nanti besaran itu dibagi atas besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu hanya ada 7. Nah, jadi nanti teman-teman hanya cukup menghafalkan 7 besaran pokok, selain itu pasti namanya besaran turunan. Nah, kalau panjang itu, besaran pokok panjang, itu satuannya adalah meter. Oke ya. Kalau waktu, nanti satuan internasional. Nah, satuan internasional itu yang ditetapkan oleh semua negara nih. Dan dipakai secara general. Oke ya. Kalau waktu nanti satuannya bukan jam, tapi detik. Oke ya. Detik ya. Nah, kalau massa itu satuan internasional adalah kilogram. Oke ya, jadi kilogram itu sebenarnya satuan dari besaran massa, bukan berat ya. Kalau suhu itu bukan Celcius, tapi Kelvin. Oke ya. Kalau arus listrik itu nanti ampere. Kalau intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Nah, kalau jumlah zat itu nanti satuannya adalah mol. Ya. Nah, kalau besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh misalnya kalau kita punya kecepatan. Nah, kecepatan itu diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Ya, satuannya meter per detik. Meter ini adalah panjang, waktu itu adalah detik. Luas, luas apa sih? Luas itu panjang sisi kali sisi ya. Sisi itu sebetulnya adalah besaran panjang. Sisi itu besar panjang, jadi satuan adalah meter persegi. Kalau volume nanti satuannya adalah meter pangkat 3. Oke. Kalau massa jenis itu turunan dari massa dan panjang. Karena dia satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Oke ya. Nah, selain dipisahkan berdasarkan besaran pokok dan besaran turunan, besaran juga dipisahkan berdasarkan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, apa sih besaran skalar? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar atau angka saja. Contoh, waktu. Ya, waktu kita cuma punya besarnya aja. Oh, saya berlari selama 3 jam. Wah, capek nih larinya 3 jam nih. Nah, ada juga yang namanya besaran vektor. Kalau besaran vektor, besaran yang memiliki angka dan arah. Contoh itu kecepatan. Saya berlari 30 kilometer per jam. Woi, cepet ya Koko larinya ya. Nah, tapi Koko lari kemana? Apakah Koko lari ke atas, lari ke utara, lari ke selatan, atau lari ke timur? Nah, itu harus ada arahnya kalau kecepatan. Oke. Nah, itu tentang besaran-besaran yang ada. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang lebih praktikal yang akan adik-adik hadapi di sekolah ataupun di ujian. Nah, ini adalah ada yang namanya jangka sorong. Nah, jadi jangka sorong ini biasa dipakai untuk mengukur benda-benda, tapi kita butuh sedikit lebih teliti. Karena ketelitian dia sampai 0,1 mm gitu ya. Kita bisa meneliti 0,1 mm nih tebal, misalkan tebal meja itu sampai 0,1 mm bisa kita ukur. Oke, nah ini ada jangka sorong. Kakak akan coba jelasin beberapa bagian jangka sorong. Nah, yang nomor satu ini biasa disebut rahang bawah. Oke. Nah, ini untuk ukur apa nih? Biasa kamu mau ukur tebal meja, misalnya kamu taruh mejanya di sebelah sini. Tebal mejanya ya, bukan mejanya kamu atau taruh sini. Terus atau tabung, luarnya diameter luarnya gelas. Nah, itu kamu taruh di sini gelasnya. Oke ya. Yang nomor dua ini adalah rahang atas.
Nah, ini biasa untuk mengukur diameter diameter dalam. Jadi, misalnya kalau kamu punya gelas, nah gelasnya kamu balikin nih di sini nih. Nah, kamu buka jangka sorongnya, selebar gelasnya, baru kita bisa ukur, oke ya. Kemudian yang ketiga ada batang pengukur. Nah, ini batang pengukur. Nah, batang pengukur ini dipakai untuk mengukur kedalaman sesuatu. Jadi, misalkan kakak punya pipa panjang, kakak pengen tahu nih dalamnya berapa nih, susah ya kan, kalau gelap susah, kecil susah ya. Yaudah, jangka sorongnya kita masukin aja nih batang pengukurnya ke dalam sini. Nah, nanti kita ukur gitu ya. Jadi dibalik nih jangka sorongnya. Kemudian 3, 4. Oh nih, 4 ini adalah 4 dan 5 nih skala utamanya. Ya, skala utama. Nah, kalau yang 4 itu dalam sentimeter, kalau yang 5 itu dalam inci, ya. Nah, kalau 6 dan 7 ini bisa disebut skala nonius. Jadi kalau kamu pakai ini jadi ada dua nih, kamu mau ngukur dalam inci, mau mengukur dalam sentimeter bisa. Nah, kakak bilang tadi kan satuannya internasional itu kan sebetulnya kalau panjang itu meter ya, cuma ada negara-negara tertentu yang pakainya feet atau kaki. Nah, kalau adik nonton film tuh keren kan, 2000 feet gitu kan, nah pesawat gitu lagi di atas gitu. Nah, itu biasa dipakai negara-negara Amerika Serikat sih terutama, mereka pakainya feet. Ya. Nah, jadi kenapa dibuatnya ada atas bawah? Jadi bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Amerika. Kalau di Amerika diukur dalam inci misalnya. Kalau di Indonesia dalam sentimeter gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ukur dalam sentimeter ya bawah kita pasangin sama yang bawah. Atas kita pasangin sama yang atas gitu ya. Jangan bawah dicocokin sama atas dicocokin sama bawah. Nah, itu salah. Nah, kemudian yang 8 ini pengunci. Nah, pengunci buat apa nih? Supaya kalau kamu sudah mendapatkan apa ya, jepitan yang pas, jadi kamu taruh di sini nih mejanya, udah pas nih jepitannya, kan kamu mau baca, supaya tidak berubah-ubah dikunci gitu ya. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara membaca si jangka sorong ini. Oke, sebenarnya jangka sorong ini bacanya sangat gampang ya, sebenarnya nggak susah. Pertama kita butuh cari skala utama. Skala utama itu apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah angka 0. Angka 0 skala nonius. Oke, berarti yang atas ini skala utama ya. Nah, kita ukur dalam sentimeter nih. Ini skala nonius. Kita lihat si angka 0. Nah, angka 0 ini ya. Kita lihat si angka 0, dia paling dekat ada di mana ya? Oke, berarti kan dia ada di sini ya. Nah, kita bandingin nih, apakah ke depan atau ke belakang gitu ya. Selalu kita ambil ke depan. Nah, jadi skala utamanya di sini sama dengan, kalau ini 1 berarti ini 0,9 ya. Berarti ini 0,8. Berarti skala utamanya adalah 0,8 cm. Yang kedua, kita baru lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu kita lihat yang apa? Kita lihat yang berhimpit. Oke. Maksudnya berhimpit apa? Coba kita lihat nih. Si 0 ini kan ada di tengah-tengah ya, antara si 0,8 dan 0,9 ya. Si 1, wah ini tengah-tengah nih antara 0,9 dan angka 1. Kita cari yang dia pas, nempel. Ada di mana ya? Nah, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini enggak ya. Nah, ini yang paling mendekati. Jadi angka berapa tuh? 5, 6, 7, 8 ya. 8. Tapi 8-nya kita kali 0,01. Berarti berapa? 0,08 cm. Nah, yang terakhir baru kita jumlahkan nih. Baru kita jumlahkan. Berarti ini 0,8 cm ditambah 0,08 cm. Artinya jawabannya 0,88 cm. Oke ya. Nah, jadi ketelitiannya sampai 0,1 mm.
Nah, biasanya kalau di pilihan ganda, guru kalian akan sedikit menguji kemampuan kalian. Jadi pilihannya bisa begini nih. A, 0,88 mm. Lalu, yang B, pilihannya 0,85 cm. Yang C, pilihannya 8,8 mm. Yang D, pilihannya misalnya 8,5 mm. Nah kan jawaban yang betul kan harusnya 0,88 cm ya. Tapi di sini tidak ada. Nah, kemungkinan guru kamu ingin menguji kamu. Apakah kamu bisa mengubah satuannya dari sentimeter misalnya jadi milimeter. Artinya berapa tuh? Kali 10 ya. Berarti jawabannya nanti jadi yang C. Nah, hati-hati kalau di soal pilihan ganda, biasanya kamu mesti perhatikan satuannya. Jangan sampai kamu terkecoh ya. Kita coba lagi. Nah, berarti langkah pertama tadi skala utama ya. Skala utama kita lihat angka 0. Dia jangan mundur tapi jangan maju tapi ke sebelumnya. Berarti 11,2 cm ya. Yang kedua, nonius. Kita lihat noniusnya yang berhimpit, dicari. Wah, kayak jualan nih kakak. Dicari yang berhimpit. Oh, di sini. Nah, berarti 6, 7, 8, sama lagi ya. 8 dikali 0,01 ya. Berarti berapa? 0,08. Baru dijumlahin. Artinya berapa jawabannya? 11,28 cm. Oke ya, gampang ya. Coba lagi satu. Langkah pertama, lihat skala utama. Nah, ini soalnya agak tricky nih. Skala utama yang kita lihat apa? Angka berapa tadi kakak bilang? Angka 0 ya. Angka 0. Nih, angka 0 yang dilihat. Jangan lihat ini. Di soal ini pas sama. Coba kalau tiba-tiba di sini. Nah, bisa bikin beda tuh jawabannya tuh ya. Jadi yang kita lihat angka 0-nya. Oke, si 0 ini nunjuknya kemana? Dia dekat dengan si sini. 15 berarti ini 14,9, 14,8, ini 14,7 ya. Berarti skala utamanya 14,7. Kita lihat skala noniusnya. Nonius. Kita cari yang berhimpit. Ini enggak, tidak. Oh, di sini berarti berapa nih? Berapa ya? 6, 7. Nah, 7 ya. 7 dikali 0,01. Berapa? 0,07. Tinggal dijumlahin. Berarti berapa? 14,77 cm. Gampang ya? Jadi menghitung jangka sorong membaca itu yang pertama kita baca skala utama. Skala utama dibaca apa? Lihat nonius itu angka 0-nya paling dekat kemana? Ya, selalu ke angka sebelumnya, jangan maju ke depan gitu ya. Kemudian baru kita lihat noniusnya. Lihat nonius gimana? Kita lihat yang berhimpit. Nah, kita lihat yang berhimpit. Yang berhimpit berapa? Kita kali 0,01. Selalu ya, selalu dikali 0,01. Nah, tinggal dijumlahin nanti angkanya. Oke, itu jangka sorong. Gampang ya.